Halo semuanya, kembali lagi di Berbaur, berbincang bersama Bari dan Abdur, pelopor acara orang di studio orang. Lagi-lagi. Lemas benar cara bukanya ya. Kan Bang Radit begitu. Iya, Radit juga gitu. Oke, udah. Oke, selamat Iya, datang. dia cuma gitu udah. Nggak ada selamat datang. Halo semuanya dia. Oh iya. Halo semuanya. Hari Halo ini kita akan semuanya. ngobrol-ngobrol sama. Udah gitu doang aja. Iya To sih, the point bener. aja. Closing Bener. juga. Makasih ya Der. Udah cut. Iya. Udah nggak ada bumper, nggak ada apa. Cuek aja dia mah. Iya, biasa Tapi aja gede udah. angkanya dan Iya. rutin dan rajin, itu yang penting sebenarnya Dur. Iya sih. Kita mencoba di konsisten aja dulu ya. Betul. Keren emang, kita sudah dijuluki L konsisten. Sama siapa? Sama ini berbaurian. Jadi sepakat nih nama penontonnya Lu berbaurian nih. Lu yang bilang Gua berbaurian. kan asal ngelempar aja. Ya, penonton berbaur ada yang ngomong L konsisten. L konsisten. L Yang penting konsisten. ada terus. API 3. L konsisten API 3. API 3. Keren. Nggak Sekarang apa-apa. tuh lagi musim memang, ada sesuatu dikasih nama, ada LL di Dijulukin depan. kayak prediksi. Betul. Prediksi kan gitu kan. Jadi ada LL kalau kayak pemain bola yang saya tahu kayak misalkan El Clasico. Anthony Siapa? itu pemainnya MU sekarang di Real Betis, namanya El Gasing. El Gasing karena Dia tuh suka muter-muterin bola gitu. itu yang bikin orang Indonesia kan. Sebutan El Gasing itu dari Indonesia dong. Harusnya. Nggak mungkin dong Nggak orang mungkin, iya. sono. Iya. Wah, El Gasing. Si tahu tuh Gasing. Iya, kayaknya enggak. Jadi orang lagi gitu-gitu. Oh. Suka kasih nama. Kita ada penonton-penonton yang kasih nama kita L konsisten. Oh. Berarti kalau penonton berbola apa? El Baur. Enggak ya, aneh. Kita Ya? belum tahu sih. Ntar aja, saya belum ketemu nama yang pas. Berbaurian tuh terlalu barbar. Iya, ya benar sih. Dari barbarian memang. Kayak barbarian. Memang dari sana. Ya udah, Terlalu kalau gitu barbar. jangan Ntar itu. aja Nanti kita aja. cari dulu apa gitu, siapa tahu ada cerita-cerita yang bisa kita kasih nama. Apalagi komentar penonton-penonton terhadap Berbaur yang sudah berapa video berarti tayang? Kita sudah ya berapa? 10? Belasan lah. Masa? Sudah belasan. Yang tayang? Ini 16, episode 16. Kalau misalkan iya. pemindahan filenya tidak bermasalah ya. Kayak kemarin di seminggu. Ya, kemarin seminggu tuh sebelumnya harusnya dia dulu Harusnya baru seminggu Pachinko. dulu baru Pachinko. Tapi Tapi karena harddisk lu tidak bisa Betul. pindahin file karena harddisk lu harddisk MacBook. bukan harddisk lu harddisk Windows. Saya punya 3 harddisk bar. Tiga-tiganya Windows semua ternyata. Iya, Saya baru sadar. tidak bisa transfer file dari MacBook. Betul. Beli SSD makanya, Mas. Nah, SSD itu apa? SSD kayaknya ini deh. Enggak, lebih Yang ada yang di SSD. dalam laptop. Ya, tapi sekarang ada yang portable. Jadi ukurannya lebih kecil, lebih compact, ininya lebih gede dan itu universal banget. Saya nggak tahu yang dibeli di Mas apa. Dim, lu beli apa tuh SSD? Harddisk. Harddisk sudah Solasir, Dur. Iya, Sekarang ya. SSD Ntar makanya. deh, baru cari lagi SSD deh. portable harganya memang lebih mahal, tapi data udah pasti lebih aman karena jarang corrupted. Kalau harddisk kan lu kena, gua nggak tahu nih yang biasa ngedit nih harusnya tahu nih. Harddisk tuh kadang-kadang lu nyimpen yang nggak bener, kena guncangan-guncangan bisa korup tuh file. Nah, yang saya tahu SSD itu kecepatan ininya dia lebih Betul, cepat. kecepatan transfernya juga ngaruh, kecepatan writingnya juga. Ya. Jadi kayak laptop saya itu kan belum SSD, masih HDD, masih harddisk. HDD. Kemudian kata kuku ganti SSD Dur biar bootingnya cepat. Betul, itu juga ngaruh. Emang laptop saya emang jadul ya. misalnya saya hidupin nih, udah tinggal aja dulu main bola. Kelamaan Mas, kalau main bola kelamaan 2 kali 45 menit itu futsal. Pokoknya tinggal aja dulu berkegiatan sesuatu baru datang lagi. Karena kalau lu tunggu lama tuh kayak ya Allah. Dan orang kalau nunggu proses booting kelamaan kan suka nggak sabar. Iya. Malah ngeklik lah, malah inilah. Tambah makin lama karena prosesnya udah makin banyak. Betul. Tambah lama malah tekan-tekan spasi lah. Tapi kan kalau lagi booting kan nggak bisa dipencet apa-apa dulu. Iya, tapi malah suka tekan-tekan spasi Iya, lah. iya. Suka ini kursor gini Iya, lah iya. biar kok gelap terus ya gitu-gitu. Iya, Goyang-goyangin mouse lah. Iya, Malah iya. prosesornya tambah Karena dikasih bekerja kerja terus iya, gitu. Iya, benar. Udah tinggal aja. Entah main bola, entah anak sekolah. Antar anak sekolah juga lama. Masih cepat antar. Temenin istri belanja. Itu lama tuh. Atau ngisi podcastnya siapa kayak Tikum tuh. Tikum tuh lama tuh. Sejam buat nunggu Mamat datang. Bener. Nah, Gila. itu bisa tuh. Nah, saya pengen ganti SSD. Ganti laptop aja sekalian sih Dur. Masih sayang. Oh iya bener. Lu aja tas rusak aja lu perbaiki Iya. ya. Baru laptopnya itu
Dia cuma lama di proses booting doang, Bar. Pas dipakai mah normal. Masih dipakai masih oke, fine gitu. Masih bagus. Ya oke kalau gitu. Jadi kayak ganti. Apalagi di zaman sekarang, Dur. Dolar meningkat. Kayaknya ganti-ganti barang bukan pilihan bijak deh. Sabar, tapi kalau kemarin kan Trump naikin tarif tuh. Saya nggak tahu ya kalau kita proses waktu kita tayang ini. Tapi yang jelas kita syutingnya sih 14 April. Iya. Waktu tayangnya entah sudah tidak ada gonjang ganjing atau apa. Cuman kalau misalkan Indonesia menolpersenkan kayak Vietnam, menolpersenkan barang yang datang dari yang diimpor dari Amerika. Barang-barang murah pasti, harusnya murah. Harusnya ya? Harusnya murah. Makanya laptop harusnya murah. Tapi laptop tuh Cina apa? Tergantung. Amerika ya? Tergantung. Apa laptop Amerika? American laptop. MacBook ya? Iya betul, MacBook doang kayaknya. Tapi kayaknya Asus itu. Tapi iPhone aja assembly-nya udah nggak. Makanya. Udah nggak ini loh. Makanya iPhone nih, oke Amerika, tapi dalamnya made in China juga. Betul. Dia kan lagi perang dagang tuh sama China. Tapi kayaknya settingan deh itu. Settingan buat apa? Buat biar rating naik? Enggak ya, buat ngasih tahu negara-negara lain aja, jangan macam-macam nih, kita dua superpower nih lagi memainkan harga nih. Enggak tahu sih kan saya. Cina udah bisa dibilang superpower loh sekarang. Iya. Xi Jinping itu. Iya. Bener kan namanya Xi Jinping, tapi Xi-nya bukan si Abdur ya. Iya. Namanya bukan Jinping doang. Bukan si dia. Si Jinping itu. Iya, kan kalau si dia wancoy. Si dia wancoy. Dia lagi aja. Nah, itu harusnya murah, Dur. Harusnya murah ya. Soalnya masuk di Indonesia itu motor di atas 250 cc aja udah dikategorikan barang mewah. Makanya motor-motor 250 cc di Indonesia cc-nya pasti 249 di STNK tertulisnya. 249. Harusnya tapi 250. Kan ditulisnya 250 kan. Misalkan kayak lu V-Strom 250, lu cek STNK-nya pasti 249. Iya, kenapa tuh? Karena kalau 250 masuknya barang mewah, harganya lebih tinggi lagi. Nggak bisa laku di sini. Oh. Inazuma 250 dong. Iya. Tapi di STNK tertulisnya 249. Karena kalau 250 udah barang mewah. Masuknya jadi barang mewah. Di atas 250 sampai ke atas itu harga barangnya masuknya barang mewah kategorinya. Kendaraannya jadi mahal, makanya Royal Enfield mahal. Royal Enfield itu yang 350 cc di sini kan bisa 90 jutaan atau sampai 100. Taruhlah barunya 100. Kalau di negara aslinya, Dur, Royal Enfield 350 itu setara Mega Pro. 30 setara juta. Fiction 30 berarti. Iya 40 something lah. 40 50-an lah. Berarti dia punya pajak barang mewah bisa 100% ya. Memang yang bikin mahal kan itu. Berarti misalkan kalau Indonesia men0%kan barang dari Amerika, barang taruhlah, masuk ya. Ya, taruhlah kita tahu nih motor Amerika. Iya. Triumph tuh Amerika nggak? Triumph Inggris. Oke. Harley Davidson Amerika. Satu itu doang ya dia ya. Ada Indian Motorcycle. Oke, Harley Davidson yang paling umum. Saya nggak tahu tuh. Ya. Ada orang Indiannya ya. Ada Apache jadi motor kali. Apache. Deh sambil goyang-goyang. Nah, tapi kan emang suku Amerika asli kan India, natif Amerika. Jadi diambilnya dari situ. Emang orang. Tapi bentuknya memang mirip-mirip, Dur. Sama kayak Harley, Indian Motorcycle itu. Dari dulu. Harley Davidson, taruhlah misalkan di negara aslinya. Ya. Misalkan Harley Davidson itu berapa dapat? Tergantung tipe sih, tapi kalau kita lihat ngambil rata-rata tuh kalau di Amerika yang paling murah deh, jangan yang. Aduh, yang paling murah berapa? Yang paling murah di Indonesia. Paling murah di Indonesia. Bukan paling murah di sana, yang paling murah di Indonesia. Ya. Paling murah di Indonesia tuh motor racing Abdel, Harley Davidson Street Twin 500. Harley Davidson Street bukan Twin, Street 500. Nah, 500 cc berarti 500 cc. Ya? Berapa tuh? Di sini kalau nggak salah barunya 180. 180 juta. Kalau nggak salah ya. Kalau 180 juta berarti di sana itu mungkin 60 kali ya? 90-an lah. Taruhlah kalau misalkan 2 kali lipat ya. Mungkin gak nyampe 100. Pun sebenarnya Harley Street 500 itu tidak ada di Amerika. Itu di develop dan didistribusikan hanya untuk di pasar Asia. Bikinannya udah bikinan Cina. Makanya di kalangan anak-anak Harley Davidson 500 itu tidak dianggap Harley. Karena karena 500. Karena 500. Sekarang Harley Davidson tuh ada yang 400 cc, Dur. Tapi produksi India.
Sekarang jadi kayaknya dua negara dengan biaya produksi termurah tuh India termasuk tuh pabrik. Iya betul. Banyak loh brand-brand gede yang akhirnya assembly atau produksinya di Cina. Cina apa India? Cina dan India maksudnya. India. Kalau yang India tadi itu yang saya tahu Royal Enfield. Royal Enfield kan awalnya Inggris. Iya. Inggris. Lalu akhirnya diakuisisi sama perusahaan di India tuh ada brand namanya Hero Motorcycle. Di sini jadi swalayan dia. Tapi udah tutup juga. Betul. Oh, Hero Motorcycle. Terus saya tahu Piaggio juga. Piaggio ya. Makanya kalau yang bajai, ya. Piaggio kalau udah bajai ya itu India bukan Italia tuh. Betul. Banyak tuh udah kayak gitu. KTM bukannya Malaysia ya KTM itu ya? Oh, KTM Malaysia. KTM ini dong Austria. Oh, tapi dia udah India juga. Akhirnya yang 300 di bawah 500 tuh udah assembly India semua. Pokoknya yang CC kecil udah pasti karena marketnya buat Asia dan sekitarnya pasti produksinya udah di India. Ya, yang CC gedenya masih asli sana. Nah, ini deh Harley Davidson 1000 cc deh. Harley Davidson oke, kita 1000 cc baru. Kita taruhlah sekarang Harley Davidson Sportster deh ya. Sportster itu berapa cc? 1000. Nah itu 1000 cc harga berapa di Indonesia? Coba kita cek Harley Davidson 1000 cc Sportster S. Ini yang paling baru. Iya, ini yang paling baru nih. Nah, Sportster S harga Indonesia 1000 cc. Iya, nggak usah ulang 1000 cc nya. Sabar kan lagi cari gua. Nih ya, harga Sportster S di anak elang Harley Davidson dengan harga mulai dari 600 juta rupiah. Mulai dari 600 juta. 600 berarti taruhlah itu berarti spek termurahnya. Ya, 600 juta ya. S termurah. Oke. Berarti di Amerikanya berapa? Coba kita cari. Harley Davidson Sportster S, Harley Davidson Sportster S harga Amerika. Nah, gua hitung nanti nih. Hadir dengan nama Harley Davidson Sportster S. Nggak usah, ini ada dengan harga US dollar 14.999 atau setara dengan harga 216 juta. Tuh 216 juta datang ke 600 kita jadi 400 juta Dur. 600 kurang 216 384 juta itu pajak doang itu pajak berarti doang. Nah saya nggak tahu nih ya, saya nggak tahu masalah. Ya nggak tahu pajak doang juga atau enggak sih. Ekspor betul, ya. Betul. Cuman kalau kita 0% kan tuh apa yang 0% saya nggak tahu ya. Tapi kalau 0% kan, misalnya 384 jadi 0, berarti kita bisa beli dua bisa beli dua sama modif. Sama modif. Tapi kan mungkin yang dijual di sini 600 jutaan kan udah harga dealer. Tapi kan harga dealer kan pasti emang naikin karena harga masukinnya mahal dong. Taruhlah dia masukinnya, taruhlah dipotong ini deh, ditambahin biaya transport deh. Iya. Naikin kapal tuh, mungkin bayar kapal. Ya bayar kapal kan udah termasuk. Oke lah, misalkan 600 juta itu harga jual. Berarti kan harus dia harga ngambilnya dari Amerika 200. Nah, dia jual 600. Dia ngambil 216. Pajaknya mungkin 200 juta deh. Taruhlah paling mahal 200 juta ya. 2 kali lipatnya nih. Berarti 400 juta 400. Nih udah dia modal nih. Gua si dealer nih udah modal 400 juta nih untuk beli motornya sama ngambil pajaknya. Bayar pajak. Pengiriman segala macem 10 juta kali. Gak mungkin lah. Lu ngirim motor dari sini ke Flores 10 juta. Lu ngirim mobil lu aja berapa ke Larantuka? Iya itu mobil, apalagi motor. Motor bisa lebih murah dikit. Tapi itu kalau iya mesin dari Amerika loh Bar. Ya Amerika kesini nggak mungkin 10 juta lah Dur. Orang ke Larantuka aja lu ngirim mobil 12 juta. Maksud lu lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal dong. 20 deh. Ya udah, taruhlah paling mahal nih 50 deh. 50 deh, oke. 450 dia udah modal gua. Ya kan itu udah pengiriman, shipment dan segala macam. Jadi shipment tuh mungkin udah termasuk sama packing biar aman lah segala macam. Yang suka pakai peti-peti gitu Dur. Oke. Dipetiin kayu dulu baru dimasukin ke kontainer. 450 juta deh. Ya. Udah dia ngambil untung 150 juta. Iya. Masuk akal dong. Satu motor ngambil untung 150 juta, orang biaya pajaknya 200. Ya oke lah. Kalau pajaknya jadi 0, misalkan motornya cuma 200. Shipmentnya 250. Dia kalau ngambil untung 100 juta 350. Jadi harganya 350 juta. Masuk akal banget lah. Iya, enggak 600. Enggak 600. Masuk akal kalau misalkan pajaknya beneran dinolin. Tapi kalau pajaknya dinolin, negara mau dapat duit dari mana? Ya dapat ini
kasihan Amerika lah. Dapat ini kasih sayang dari Amerika lah. Apalagi orang kita. Tapi Dur, sepengetahuan lu, negara itu memang pendapatan utamanya cuma dari pajak atau dari sektor lain? Harusnya negara yang sehat ya. Negara yang keren itu ini adalah berat nih pembahasan kita nih. Enggak ya? Enggak apa-apa. Kalau setahu saya negara yang keren itu harusnya dia dapat duitnya itu dari perdagangan. Oh. Jadi ibarat kayak kita berkeluarga aja. Dalam keluarga tuh kan bapak itu kan dapat duit bukan dari pajak anak-anaknya dong. Bukan dia palakin anak-anaknya dong. Bener. Tapi dia dapat dari usaha dia. Dia bikin usaha apa di luar. Dapat duit untuk hidupin keluarganya. Negara yang sehat tuh kayak gitu. Oke. Negara yang bisa mengelola sumber dayanya sumber dayanya dijadiin duit. Betul. Untuk mengelola anak-anaknya. Betul. Bukan dari pajak, bukan. Sebenarnya harusnya bukan dari pajak ya. Ya, bahkan kalau dalam Islam tuh kan nggak kenal pajak malah. Betul. Nggak kenal pajak-pajakin. Iya benar. Apalagi pajak penghasilan gitu, itu nggak masuk karena keringatnya orang, kemudian dipajakin itu nggak masuk. Riba bukan? Pokoknya itu definisinya bukan riba. Bahkan, definisi riba tuh apa? Riba tuh kalau gue pinjemin lu terus pakai bunga yang mencekik gitu. Oh. Kayak gitu-gitu lah. Kalau nggak mencekik? Intinya sebenarnya bunga tuh nggak boleh. Megang doang, cuman megang doang kayak dia nggak gini nggak gitu tapi cuman gitu. Cuman gini doang. Itu riba nggak? Cuman gini doang. Bunganya cuman megang doang. Iya gitu doang. Enggak, pokoknya intinya bunga nggak boleh lah. Oh iya oke. Intinya bunga nggak boleh. Terus ininya sih sebenarnya jadi begitu kalau misalkan negara makanya. Tapi emang akan ada wacana 0% Dur. Kan kalau kita mau ikut Vietnam kan sebenarnya Vietnam dan Indonesia tuh hampir mirip. Ya. Dia bergantung pada Amerika itu di masalah manufaktur pakaian dan sepatu. Tekstil. Kita juga sih. Vietnam itu sekitar 27% penjualannya ke sana. Indonesia tuh 20-an persen juga sama juga. Nah Vietnam itu udah takut jadi di 0% kan. Karena takut kalau macam PHK di dalam negerinya itu loh. Kita tuh kan kalau ini kan bisa terancam PHK sekitar 1 sampai 2 juta orang. Iya, kayak kemarin lah itu PT Yongsin. Yongsin apa tuh? Lu nggak tahu? Yang di Cirebon. Saya tahu Sritek itu doang. Ada lagi di Cirebon. Jadi ada bener kan ya PT Yongsin ya namanya ya? Tahu nggak sih yang di Cirebon? Yang ada 3 orang diberhentikan di PHK. Terus buruhnya demo. Tutup aja kalau nggak bisa beneran tutup PT-nya. Oh iya. 1.000 pekerja PHK. Beneran itu kan rame di sosmed. Akhirnya ada jokesnya. Ini adalah satu-satunya PT yang mendengarkan suara buruh. Buruh minta tutup ditutup langsung ya. Tapi emang PT-nya dia bayangin dia kalau PHK 1.000 orang kan dia bayar ininya itu loh. Betul, tapi ini gue nggak tahu bener atau salahnya. Maksudnya gue juga nggak ngikutin dalam. Tapi kan katanya yang gue baca, gara-gara buntut demo massal itu 4 hari produksi terhenti. Mereka rugi berapa ratus, pesanan akhirnya banyak yang batal. Akhirnya dia udahlah gue tutup aja dah. Yang gue baca begitu. Gue nggak tahu dari sisi buruhnya kayak apa. Tapi gue cuman baca itu doang. Gue cuman baca sekilas doang. Dan menurut gue komen-komen netizen tuh emang pada kocak-kocak aja. Itu aja yang gue baca tuh itu aja. Ih kocak bener nih. Satu-satunya PT yang mendengarkan suara buruh. Nah saya nggak tahu yang pada saat kita nanti tayang nih kayak gimana. Kalau sekarang kan Indonesia masih tahap negosiasi. Masih tahap negosiasi ke sana ke Amerika. Ntar kan mau dikirim lah Menko Perekonomian kita dan segala macam itu ke sana. Menurut lu dolar kalau udah di angka berapa kita akan bahaya? Sebenarnya sih orang bilang kan kita udah sama nih kayak 98 tuh kan dolar nyampe 16 atau 17 ribu juga. Iya, apalagi di tahun 98 lebih parah lagi. Ekonomi dulu belum sekuat kita sekarang. Betul, kemudian orang di Twitter kan pada ngomong, wah ini udah sama kayak 98 nih, bahaya, hati-hati loh gitu. Cuman beda sih. Ya itu inflasinya kan. Iya seperti yang kamu bilang. Dulu 16.000 dulu sama 16.000 sekarang beda loh. Bener, dulu paket KFC nasi ayam tuh 3.500 loh. Betul. Dulu itu rupiah sampai 16.000 di mana uang 50 rupiah masih kepake. Betul, 25 bahkan masih kepake. Lah sekarang 16.000 ya sama 16.000 tapi uang terkecil kita kan 1.500. 100 jarang juga gitu. Iya sih. Intinya
harganya beda lah. Harganya beda, betul. Kecuali inflasinya itu nyampe di saat sekarang nih ya. Taruhlah 2 kali lipat. Iya, taruhlah Rp1 mungkin. Rp1 100.000 mungkin. Buset. Nah itu mungkin. Itu ngeri sih. Sorry. Kok Rp1? $1. $100.000 mungkin. Iya. Itu mungkin rasanya sama kayak waktu 98 mungkin. Ya berat lah pokoknya ya. Iya itu berat sudah itu. Iya. Wih kalau $1 100.000 berat banget sih itu. Gue punya $1 nih di dompet. $100.000 kalau itu, wah itu lumayan banget sih. Itu utang kita membengkaknya berapa kali lipat. Gila ya. Mending kita udah mati aja sih Bar daripada pusing ya. Anak lu dong yang pusing, lu tinggalin. Ya masanya dia lah. Berjuang lah lu sono. Berjuang lah gitu. Tapi Bar lu suka camping gak? Enggak gua. Lu camping ya kemarin ya? Iya. Sama Pican sama Awe ya? Betul. Terus Pican tanya sama Gilbas juga. Terus Pican tanya. Itu di mana sih kok gua diajak? Itu keluarga semua ya, yang udah menikah semua ya? Enggak, itu tuh hal-hal yang tidak terencana. Jadi soalnya gue inget Awe sama Pican waktu itu Bar ikut nanti ya camping. Iya gue tungguin lah. Posting nih bertiga pada berempat, gue nggak diajak. Nah gue nggak tahu, gue di Kuningan. Terus si Pican ngomong. Kan gue tadinya mau nyusul lu tuh. Ya. Terus Pican ngomong, lu suka camping gak Dur? Saya bilang suka aja sih. Apalagi istri saya suka banget. Ayo minggu depan yuk. Gilbas. Istri lu anak gunung. Iya Gilbas ngajakin. Saya bilang camping. Kalau camping tuh saya sejujurnya di kepala saya tuh ya, camping tuh ya yang di alam, yang susah. Ya yang kayak di YouTube lah yang lu lihat itu yang berdua nggak pakai baju, gali tanah, bikin gitu rumah. Nggak gitu juga sih. Itu kan udah masak pakai batu. Kan itu dibikin kolam, yang gerakannya mandi, cepet, yang gerakannya cepet. Lu pikir camping gerakannya cepet semua ya? Potong-potong bambu, nyemen pakai tangan, bikin cerobong asap. Nggak itu mindahin air dari sungai ke kolam. Iya, kan itu udah ketahuan baru itu dia bohong ternyata. Iya udah tahu emang. Ternyata dia ada alatnya. Alat. Di luar itu dia pakai alat. Nah bukan yang kayak gitu sih, lebih ke camping tuh zaman kayak pramuka dulu lah, kayak berak susah jadi saya malas gitu. Tapi kemudian Pican bilang enggak Dur, sekarang lu camping ground tuh banyak. Benar. Kemudian ditunjukin. Saya bilang oh iya ya. Saya tuh nggak pernah kepikiran kalau camping tuh bakal ke camping ground gitu-gitu. Saya bilang, pikir beneran di hutan lepas. Iya, yang susah lah, pokoknya apa-apa susah. Nah kalau camping ground kan, wah ini mah enak orang banget. dagang aja ada. Iya, nggak susah. Apalagi berak lah. Pokoknya intinya berak tuh nggak susah. Kan saya. Ya itu mah tergantung lu lancar nggak pencernaan lu. Kalau emang lagi semblit mah mau camping nggak camping susah berak. Gimana bukan sih? Bukan itu tempatnya Bang. Ya lu ngomongnya cuma berak susah doang. Di kepala gua kan berak susah antara emang tempatnya susah atau emang pencernaan nggak bagus. Pencernaan bagus. Tempatnya nggak ada. Kalau pencernaan susah tempatnya banyak. Nah itu juga susah juga kan, iya makanya mesti jelas dulu kalau ngomong sama gua. Tempat berak susah. Oke. Nah kemudian camping ground lah ternyata ada WC ada apa, dan bilang boleh juga. Akhirnya direncanakan lah, akhirnya saya sama Cindy bilang kalau ini bakal jadi kegiatan rutin, seru, mending kita beli tenda. Nggak bisa pakai setnya tenda tanya aja. Tenda mesti ngajak Ustadz ya, kalau lu pakai itu mesti ngajak Ustadz ya. Saya sempat berpikir kayak kita pinjam punya tenda tanya aja apa ya gitu. Tapi kemudian berpikir treatmentnya itu kan treatment bayi kalau saya. Oh benar, harus tendanya harus nyaman. Iya karena saya bawa bayi kan. Jadi treatmentnya itu bukan treatment orang dewasa, treatment bayi. Jadi harus senyaman mungkin. Benar. Jadi akhirnya saya cari tenda yang bagus apa segala macam. Akhirnya beli. Banyak duit lu. Tenda. Mahal lu Dur. Lumayan. Mahal itu satu set 25 juta itu. Kagak ada 25 juta. Masa? Enggak lah, enggak nyampe 7 juta. Tenda doang. Nggak mungkin kan sama kasurnya. Kasur sama perintilan meja. Angin. Iya, kasur angin aja sejutaan loh yang bagus. Iya. Ya kan? 8 juta tuh udah tuh, gue hitung tuh. Nggak nyampe 10 lah. Nggak mungkin Dur. Kan barang-barang Cindy udah punya. Kan buat satu orang barang-barangnya Cindy. Sleeping bag dia udah punya. Gua udah punya bantal angin. Lu bayangin, gua punya bantal angin, kepala dan guling. Bantal angin ada yang guling Dur. Natur Hike lagi. Asli, Natur Hike asli. Berapa duit beli? Gua beli lupa dah. Tapi lu tahu kenapa gua beli bantal angin dan guling angin ini? Buat apa? Buat itikaf Bar.
Oh. Jadi gue udah punya dari zaman Ramadan kemarin itu. Jadi gue kan pikir nih, gue itikaf kan gak mungkin dong gue sholat sepanjang malam. Iya. Ada waktu-waktu di mana gue ngantuk. Lu tidur. Nah kalau tidur pakai tas nggak nyaman nih. Karena besok pagi kalau ada kegiatan apa, pokoknya gue harus punya nyaman. Waktu tidur yang nyaman juga. Gue beli bantal angin. Jadi gue satu-satunya orang di masjid yang tidur pakai bantal dan guling. Lengkap. Jadi kayak orang tuh ngerasa kayak niat banget nih orang tidur di masjid. Iya. Ini antara di itikaf atau emang lagi berantem nih sama istri. Yang lain kan tidurnya kan pakai seadanya. Seadanya. Kadang pakai ini yang lu tahu yang tempatnya Al-Qur'an. Iya. Kadang orang pakai itu. Oh gitu. Gua doang pakai bantal, pakai guling. Gokil. Nah itu gua bawa. Terus kan cuman satu ininya. Kasur. Bukan. Iya kasurnya tuh bisa buat 4 orang. Oh kasurnya besar. Terus kan sleeping bagnya cuma satu. Akhirnya saya yang pakai sleeping bag. Cindy, Mada, Via itu kami bawa selimut dari rumah. Oke. Bawa selimut dari rumah. Kompor Cindy udah punya. Iya. Alat-alat semua udah punya. Udah gitu. Di bawah 10 juta pokoknya. Jadilah bercamping dan ternyata nyaman banget. Kemudian Pican tanya, Dur siapa lagi ya yang suka camping ya? Nah saya taunya Kuku. Ya. Terus kata Awe gini, Bari lah. Bari tuh dia nggak suka, entah suka camping apa enggak ya, tapi dia pasti suka motoran. Nah dia tuh suka motoran, tapi kalau nggak ada tujuan kan bingung. Betul. Makanya kalau kita ada di Sukabumi kita bilang, Bar, kita di Sukabumi nih. Di Sukabumi nih, pasti dia datang. Pasti berangkat, betul. Karena pasti dia suka motoran. Nah kalau kita tembak kasih tujuan, tambah suka dia. Berangkat gua pasti. Nah makanya lu mau nggak? Kita mau lagi di Ciwidey. Apalagi di Ciwidey. Lebih dekat ya? Bukan lebih dekat, lebih enak. Lebih enak karena jalurnya. Karena jalurnya enak, dingin. Oh, saya belum pernah sih ke Ciwidey. Belum pernah. Nah, besok kita ke Tangkal Pinus, mirip-mirip. Tangkal Pinus itu juga tempat camping, camping ground. Lembang. Saya tahu Lembang tuh emang camping ground. Lembang, tapi di Cikolenya. Saya pernah di Hutan Pinus Cikole. Iya, saya pernah di Cikole Lembang. Betul, itu enak juga. Besok lu lihat sendiri deh. Kalau Tangkal Pinus bukan Cikole. Tapi nama jadi gini, di sepanjang jalan Cikole itu di hutan Lembang, Taman Nasional, bukan Taman Nasional sih, hutan apa itu, ada beberapa spot, ada yang jadi kafe, ada yang jadi camping ground beberapa. Nah, salah satunya namanya adalah Tangkal Pinus. Gitu. Tangkal Pinus ini brand kafe. Camping ground, tapi ada kafenya. Oh, camping ground dia. Nah, boleh. Dia ada makanya besok kita lihat aja, ada camping ground, mau di tenda bisa, ada cabin. Oke. Jadi lu nggak usah bawa tenda. Kita pinjam tenda di sana. Ada cabin juga yang bentuknya udah rumah. Oke. Cabin in the woods gitu. Iya. Besok kita lihat ya. Boleh. Jadi kalau nanti mau ke sana, bisa lah nanti diatur anak-anak, gua arahin ke sana ngobrol. Besok kita ketemu sama ininya. Ada, nanti kita bahas aja. Oke. Nanti kita masih 24 April lagi. Kita tag-nya ini tuh tanggal 14 April sih. Jadi kami belum jalan. Kami tuh rencananya mau nonton Mensrea. Ya. Nonton Mensrea Bandung 19 April. Jadi kami rencana mau ke Bandung 17 April berangkat. 17 April setelah The Captain ya. Setelah The Captain. Nah, kalau kita ke Bandung, Mar, nggak mau sekalian tag berbau The Captain sebelum jalan? Izinnya ke autentiknya. Oh, karena itu brand ya. Setnya brand ya, benar. Jadi izin anak-anak sih yang syuting itu bisa aja, cuman izin ke autentiknya. Jadi teman-teman yang mengusulkan kayak ke The Captain gitu, nah itu izinnya ke The Captain-nya itu, ke autentiknya itu pasti ribet, kan bukan kontennya anak-anak. Betul, itu punya brand lah ya. Betul. Jadi pokoknya teman-teman yang komen-komen di studio ini bang, insya Allah kami usahakan. Asal kita punya jalurnya. Ya. Sembari membangun, namanya juga berbaur. Bener. Sembari membaur ke orang. Betul. Kita coba masuk kemana gitu. Ada lagi yang bilang di Green Boys bang. Bisa lah kalau Green Boys mah. Iya bisa, cuman kalau di Green Boys yang biasa kita harus agak tutupin kulkasnya sih.
Kenapa? Isinya miras semua, Bar. Ya tinggal ditutupin. Iya, nah itu taruh aja Ilham di situ di depannya. Oh, iya. Iya, jadi Ilham cuma duduk aja. Iya. Kayak si Adit lagi makan, Iya. dia duduk aja di situ. Iya, Nyeletuk-nyeletuk boleh lah. Ada lucu juga. Mau sih. pasti Ilham. Atau gini aja. Kulkasnya kita pindahin, Ilhamnya ganti kulkas. Ya mendingan Ilhamnya nutupin kulkas lah, lebih ada maksudnya. Enggak, lebih ada maksudnya Ilham yang jadi kulkas. Jadi lu kulkasnya lu pindahin, udah Ilham di situ. Duduk udah, aja. Duduk berdiri. Kan kulkasnya kulkas berdiri itu. Setengah jam masa berdiri, Dur. Iya udah di situ aja. Bakar kalori sih memang. Kita tulisin ini kulkas. Kalau itu body shaming. Jatuhnya body shaming. Ya kan biar dia rajin, nge-gym. Ilham. Orang-orang memang lagi pada nge-gym semua sih. Iya. Saya salut sih sama teman-teman. 2025 nih banyak Harus banget energi healthy, positifnya. Healthy. Lo sudah berapa minggu nih? Gua kepotong libur lebaran sih. Iya, saya juga kepotong libur Potong lebaran libur sih. lebaran. Jadi lebaran gak bisa dihitung tuh 10 harian tuh. Saya juga kepotong libur lebaran olahraga. Tapi saya olahraga di rumah doang. Ya, gue jalan sama gym angkat beban. Keren. Udah ada perubahan? Udah. Berapa kilo? Sekilo udah. Duit kurang 5 juta. Itu. Buat bayar member. Bayar Fajar Itu kan Otot. perubahan. Sama bayar Fajar Otot itu. Iya, itu kan perubahan. Daftar member 5 juta. Fajar Otot tuh namanya apa ininya? Personal trainer. Apa nama apanya? Itunya. Gymnya. Tempat fitnessnya Anytime. Anytime. Makanya 24 jam 24 ya. jam. Anytime fitness. Betul. Ada di mana-mana. Kayaknya Depok belum ada ya. Udah ada harusnya. Anytime Fitness. Harusnya udah ada. Ntar daftarnya Fajar Otot aja. Fajar Otot Anytime Fitness. Tapi nanti lu bisa nge-gym di Depok. Tapi daftarnya Fajar Otot aja. Cok, masa ada sih di Ada, masa nggak ada Anytime Fitness Depok? Ada. Coba ya. Anytime Depok. Fitness Depok. Pesona Square. Oh, Tuh. di ini ya. Dekat rumahnya Pras. Tapi nggak mungkin 24 jam dong. Kalau di mall Pesona 24 Square. jam bisa. Ini bisa. mall aja tutup, Bar, masa dia 24 jam? Ada jalur masuknya, soalnya yang di Harapan Indah di dekat rumah gua itu juga kan di plaza sebenarnya. Plazanya mah tutup, tapi lu kalau masuk ke sono bisa. Oh. Harusnya bisa, Dur. Tuh Pesona Square. Bisa, pasti bisa. Cimanggis, Anytime Fitness City Mall Cimanggis. Wah, jauh juga. Cimanggis jauh sih, mendingan Pesona ya. Gitu. Pesona juga sama. Maksudnya yang daerah Sawangan nggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Ya itulah pokoknya. Gitu. Ya teman-teman, pokoknya ini mumpung masih bulan April. Teman-teman kalau mau ngejar resolusi 2025 masih panjang. Belum terlambat kok. Belum terlambat untuk memulai, untuk Desember berolahraga. masih 8 bulan lagi lah. Iya, berolahraga. Cepet lu. Iya, cepet lah. Gua aja kaget tiba-tiba, anjir udah April, gila. Iya. Orang ini tuh, lu tahu hal yang paling gua lagi bikin deg-degan dengan waktu ini adalah dikit lagi stand up fest, Bar. Materi gua belum ada. Pasti ada, Dur. Lu sebelum apa sesudah stand up fest? Sebelum abis show gua. Lu gak boleh loh bawa materi show lo. Gua punya materi baru. Gua kan ngikutin Bang Radit. Tulis satu kalimat tiap hari yang mewakili hari lu, yang berkesan. Jadi gue punya kata Bang Radit, jangan bikin materi tapi tangkep materinya. Oke, bagus. Gue nyatet tiap hari satu. Udah ada tuh kayak ini, kayak nanti gue bahas di Stand Up Fest deh gitu. Oke. Udah tahu gue. Gue belum. Cuman show-nya dulu nih yang masih pusing nih. 31 Mei nih materi belum. Udah sold out ya? Nggak tahu, tapi materinya belum bergerak dari 65%. Aduh tolong. Aduh udah sold out belum, Dim? 80% kapasitas. Oh, udah 80% kapasitas. Dikit lagi. Ini tanggal 31 Mei kan? 31 Nah, Mei. teman-teman kalau misal masih ada tiketnya, teman-teman masih bisa beli nih. Harusnya. Masih bisa beli di bariwilliam.com. Ya, harusnya ya. Tanggal 31 Mei. Tapi gue yakin kalau sold out sih sold out, Dur, karena tiketnya tinggal paling 20 sekian, 20 30 nggak nyampe 30 kayaknya. Oh iya, sih harusnya sold out. Harusnya sold out sih. Materinya kenapa hanya bergerak masih 65%? Stuck. Kenapa stucknya di situ? Bingung nyusunnya. Emang kayak butuh ngobrol. Oh iya. Cuman harus kemarin ngobrol. kepotong teman-teman pada mudik. Iya. Ini baru pada balik. Makanya gue di minggu-minggu ini gue mau ngobrol sama Yono. Ini kalau nanti siang lu nggak ada urusan, gue mau ngobrol. Tapi kan lu ada urusan, gue juga harus balikin motor. Itu motor berarti lu selama liburan lu pakai ya? Iya.
Kan saya ketemu waktu di Betul, podcast Mas. sebelum libur lebaran kan. Ya. Ya habis katanya gue minjem kan, gue bilang gue minjem ntar deket-deket lebaran aja. Ya kita tanggal 27 terakhir ngantor, ambil sebelum tanggal 27 aja bang. Ya udah gue ambil dari sebelum tanggal 27 dong. Terus lu pakai terus sampai sekarang. Sampai dia kan baru buka kemarin kan kantor tanggal 7 kan. Gue tanggal 7 baru di Purwokerto. Molor seminggu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Ya udah. Baik Benelli mah. Keren. Enak lagi motornya. Benelli nggak mau sponsorin satu motor. Kasih gitu, bukan dipinjem. Kasih satu motor ke Bari, satu motor ke saya. Terus kita gitu. touring ya. Kita kontenin touring, ya. Keliling. Kalau Benelli kasih kami touring keliling Indonesia deh. Coba nanti kita keliling ngobrol. Jawa deh. Nanti kita ngobrol sama gue Indonesia, keliling Indonesia. Gue bilangin sama orangnya. Kita bikin konten ya. Biar kita bikin agenda berbaur Sabang sampai Merauke. Wih, seru itu. Seru itu. Berbaur Sabang sampai Merauke. Berarti ikut semua tim Kaks. Bersama Benelli. Tim Kaks ikut. Tim Kaks yang bisa. kan banyak Kaks itu yang harus dikerjakan. Betul sih. Atau kalau itu kita bikin timnya. Boleh. Nanti coba kita omongin ya. Berbaur Sabang sampai Merauke. Berbaur Sabang sampai Merauke bersama Benelli. Keren. Nanti gue omongin. Nanti gue habis dari sini gue omongin. Iya. Oke, kalau gitu. Kita 38 provinsi, minimal 38 episode itu. Minimal. Bener, satu provinsi satu. Minimal satu provinsi satu. Minimal, yang mana pada prakteknya nggak mungkin dong. Sayang banget udah di kota-kota itu masa cuma satu. Nggak mungkin di Aceh cuma satu dong. Betul. Pasti beberapa, jadi gitu. Benar. Nggak mungkin di Padang cuma satu doang. Nggak mungkin. Jadi, ada Padang, ada Bukit Tinggi. Betul. Payakumbuh. Betul. Jadi banyak sih. Boleh, itu. nanti coba ya. Coba kita obrolin ya. Konsep mah lempar dulu aja. Iya. Aman. Keren. Itu coba Benelli ditangkap tuh. Ya itu aja. Itu aja dulu ya. Berbaur episode kali ini sudah cukup, kayaknya sudah setengah jam. Ringan saja. Faktanya itu berbaur bersama Benelli tadi. Enggak, itu bukan fakta. Iya tuh udah 36 menit. Oke baik, terima kasih banyak teman-teman. Ngobrol Sampai santai jumpa aja. di Berbaur episode berikutnya.